Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembelajar. Saya Sofyan Tuton untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode ID EK 400712. Nah, pada sesi kelima ini saya akan mengisi video sapaan saya dengan sedikit penjelasan terkait dengan materi pada sesi 5. Materinya apa? Mari kita simak. Oke. Ya, pada materi inisiasi atau sesi 5 ini, kita membahas tentang populasi dan sampel. Oke, populasi itu adalah himpunan lengkap dari satuan atau individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui. Oke, banyaknya individu atau elemen itu merupakan anggota populasi disebut sebagai ukuran populasi dan disimbolkan dengan N. Ada dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas sekarang, misal kita langsung sebut penduduk Kabupaten Tangerang, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, karyawan PT Berlian Bogor. Itu terbatas, terbatas di satu eh, objek, satu lingkungan gitu. Nah, tak terbatasnya itu gimana gitu? Tak terbatasnya itu adalah ketika populasi itu tidak diketahui dengan pasti. Gitu. Anggotanya nggak diketahui dengan pasti. Namanya nilai mata pelajaran matematika. Wow, nilai. Suatu nilai kan bukan populasi yang eh, ini ya pasti ya, nggak kayak orang gitu. Jadi kalau nilai mata pelajaran matematika kelas 6 SD Negeri 1 Tangerang, berarti berapa angkatan itu kan? Itu nggak terhingga jumlahnya. Itu populasi tak terbatas. Ada beda populasi dan sampel sekarang. Populasi itu himpunan yang lengkap dari satuan-satuan individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui, simbolkan sebagai M. Sampel itu sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang diperlukan dalam penelitian, simbolkan dengan N kecil. Oke. Nah, sampel itu adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam penelitian. Oke. Jadi pada waktu kita mengumpulkan data penelitian kita, baik dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, orang yang kita mintain data itu adalah sampel kita. Nah, jadi sampel itu bisa berupa orang, rumah tangga, tanah pertanian gitu kan. Jadi sampel ini banyak gitu. Dan sampel itu penting buat penelitian kita. Nah, salah satu faktor yang menentukan kualitas penelitian itu sampel. Jadi sampelnya itu eh, dikatakan berkualitas jika sampel itu representatif atas kendala kejadian momen itu event yang sedang terjadi. Dan kenapa sampel diperlukan? Nah, sampel itu diperlukan untuk pengumpulan data dalam penarikan kesimpulan. Oke. Dan kita dengan sampel kita dapat lebih fokus mau meneliti apa. Sampelnya adalah sampel ada dua jenis, sampel probabilitas dan non probabilitas. Nah, sampel probabilitas itu ada acak berlapis, acak sederhana, acak dua tahap, dan acak cluster. Oke. Nah, terus sampel yang representatif itu yang kayak gimana? Ya, representatif itu berarti anggota sampel yang dipilih itu mewakili karakter dari keseluruhan populasinya. Seumpama adalah saya ngambil sampel eh, pegawai negeri sipil di lingkungan Kota Bogor. Sampelnya kan luas tuh. Nah, saya pilih beberapa orang yang mewakili seluruh PNS di Kabupaten Bogor.
Semakin besar ukuran sampel yang digunakan, semakin kecil praduga atau kesalahan praduga yang dibuat peneliti. Oke. Jadi kalau kita deskriptif, entah itu deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, itu minimal adalah 10% dari jumlah populasi. Namanya populasinya itu ada 100, berarti kita harus ambil ya 10 gitu. Tapi dalam studi korelasi dan kausal komparatif, minimum itu 30 responden. Jadi nggak bisa kita pakai 10 ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk studi eksperimen itu nggak boleh kurang dari 15 responden. Studi uji coba itu 20 sampai 50. Jadi besarannya itu beda-beda. Tergantung dari metode dan jenis penelitiannya. Terus gimana kita memperkecil kesalahan gitu? Sampelnya diperbesar makanya. Diperluas biar kesalahan yang penelitian kita kecil gitu loh. Semakin luas samplingnya, berarti bisa dikatakan semakin valid hasil dari penelitian kita. Gitu. Nah, sebesar apa sih kita harus tentuin ukuran sampel kita? Oke. Jadi, apakah satu individu cukup? Untuk kasus yang ekstrim ya itu cukup. Tapi itu minimal 30. Sampling error atau kesalahan sampling itu terjadi. Oke. Tapi biasanya di luar kontrol peneliti. Mamanya kayak kita itu meneliti orang yang merokok ya, gitu kan. 60% merokok, ini tidak merokok. Kan, tapi pas diambil sampling hanya 57%. Karena mungkin ada perokok yang eh, tidak aktif, perokok yang hanya ya dia merokok kalau emang dia sedang ingin kayak gitu. Jadi tidak dapat dikatakan perokok yang tetap ya gitu. Nah, ini adalah rumus menghitung kesalahan sampling. Oke. Nanti bisa teman-teman pelajari itu. Karena bakal panjang videonya. Nah, kesalahan non sampling. Oke, ini sering terjadi sih. Penelitian yang sampling non sampling itu bias gitu loh. Diragukan biasanya kevaliditasnya. Hasil penelitiannya itu menuntun banyak pertanyaan. Itu benar tuh. Nah, terus gimana sih memperkecil kesalahan adanya non sampling tadi? Ya kita harus pakai sampling, pakai populasi yang jelas. Oke, kita nggak sampling wis populasinya ada 200 kita ambil semua kita harus jelas tuh. Pertanyaan yang digunakan untuk pengambilan data harus jelas nomor 2 itu. Terus pendekatannya harus mewakili dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penarikan data ini merupakan pendekatan yang dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul di lapangan. Oke, nanti bisa diskusi via chat dan lain-lain. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembelajar.